Halo teman-teman, saya Philip. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Sejarah singkat nih, masuknya Islam ke Indonesia ini dibagi atas tiga teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari negara India dan Afrika Timur ke Indonesia. Bukti-bukti itu adalah batu-batu nisan yang bertuliskan dari negara tersebut dan catatan-catatan pedagang. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini sama seperti teori Gujarat, bedanya itu teori Mekah ini dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari negara Arab. Buktinya itu adalah aliran-alirannya. Contohnya itu adalah wanita-wanita yang di Indonesia ini kan sering memakai kerudung tuh. Itu sama dengan di Arab alirannya. Yang terakhir ada teori Persia. Teori Persia ini sama seperti teori sebelumnya yang dua tersebut. Bedanya itu dibawa oleh pedagang dari negara Persia. Buktinya itu adalah adanya tradisi 10 Muharram, yaitu merupakan tradisi memperingati meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu dari Nabi Muhammad. Setelah kita membahas sejarah singkatnya itu masuknya itu negara-negara ke Indonesia untuk negara Islam, pasti kita sering bertanya teman-teman, untuk apa sih negara tersebut masuk ke Indonesia? Ternyata negara tersebut datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang dicari itu ada banyak teman-teman. Pertama ada lada, cengkeh, pala, kayu manis, kunyit, kapulaga, dan banyak-banyak lagi. Setelah untuk memperjualkan beli ikan itu, kita pun sering bertanya, untuk apa sih mereka membutuhkan rempah-rempah tersebut? Ternyata teman-teman, rempah-rempah itu memiliki banyak sekali manfaat pada masa itu. Yang pertama adalah untuk mengawetkan makanan, terus untuk meningkatkan cita rasa makanan, terus untuk pengobatan tradisional. Yang keempat, nilai ekonomi. Pada saat zaman dahulu, nilai ekonomi pada rempah-rempah ini sangat tinggi teman-teman dan sangat mahal. Makanya barang rempah-rempah ini dicari oleh negara-negara lain. Yang kelima itu adalah untuk ritual dan keagamaan. Setelah kita membahas semua tersebut, kita pun cari bertanya, apa sih Kesultanan Islam? Salah satu contoh Kesultanan Islam. Di sini kita akan membahas secara singkatnya, tetapi hanya pada saat masa puncak kejayaannya itu. Di sini kita akan menjelaskan tentang Kesultanan Gowatalo. Kesultanan Gowatalo ini mencapai puncak kejayaannya ketika mereka disatukan. Pada awalnya Kesultanan Gowatalo ini terbagi dua, Gowa dan Talo. Terus disatukan, nah itulah mulai terbangun puncak kejayaannya menjadi kerajaan Gowa dan Talo. Terus yang faktor yang kedua mencapai puncak kejayaan itu adalah pengaruh dari pimpinannya itu, yaitu Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin memiliki berwibawa, memiliki pemikiran yang luas sehingga dapat mencapai puncak kejayaan pada Kesultanan Gowatalo. Yang ketiga ada ekspansi wilayah dan kekuasaan maritim. Yang keempat ada hubungan internasional. Jadi Kesultanan Gowatalo ini memiliki hubungan dengan luar negeri untuk perdagangan itu kan. Terus yang terakhir, Kesultanan Gowatalo ini merupakan pusat perdagangan yang kayak seperti tadi, pusat perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Nah, setelah kita membahas semua ini, kita pasti sering bertanya, apa sih manfaat kita mengetahui sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Nah, manfaatnya itu ada banyak teman-teman, tapi yang membahas cuma satu atau dua. Yang pertama itu kita dapat mengetahui negara apa sih yang membawa agama Islam masuk ke Nusantara. Nah, habis itu kapan sih masuknya Islam ke Nusantara. Nah, itu kan bermanfaat untuk kita teman-teman, walaupun hanya sekedar kayak apa-apa saja pembelajaran biasa, tapi sangat bermanfaat untuk kita. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, dadah.